Kalau dilihat dari kacamata Islam, kita tidak menemukan apakah Maria tetap perawan. Sementara di dalam gereja Ortodoks, Katolik, dan gereja-gereja timur lainnya, itu memang diakui Maria tetap perawan. Sedangkan di Protestan, Martin Luther dan Calvin sendiri percaya tentang Maria tetap perawan. Sebagian gereja Anglikan, sebagian gereja Lutheran yang masih mengikuti tradisi Lutheran yang asli, tetap percaya juga itu. Shalom God Lovers, saya Pendeta Martin Hareva kembali menyapa Anda dalam Diaspora TV Talk Show. Ruang dialog yang membahas iman dengan kejernihan sejarah dan kasih. God Lovers, bulan Desember ini kita memasuki musim Natal. Saat banyak orang Kristen merayakan kelahiran Yesus. Hari ini kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman Muslim yang juga menarik bagi orang Kristen. Kenapa Maria atau Maryam dihormati sangat tinggi? Apakah benar Maria perawan selamanya? Apa perbedaan pandangan Islam dan Kristen soal Maryam? Topik kita hari ini, Maryam perawan selamanya, pandangan Islam versus Kristen. Siapa yang benar? Bersama kita hadir Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro, mantan Muslim, teolog, dan pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Shalom Romo. Shalom Pak Senang sekali Martin. ketemu lagi. Terima kasih kita ketemu lagi. Ya. Sehat-sehat ya Mo? Puji Tuhan, ya sehatnya orang tua. Tapi seger-seger terus. Iya, pasti bisa ke sini. Oh. Iya, kelihatan wajahnya Romo masih merah. Masih merah seperti tomat. Sebelum kita mulai percakapan ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan berbincang-bincang, berkisar mengenai Maria, Bunda Yesus, di dalam suasana Natal. Kami mohon Roh Kudus menuntun pembicaraan kami, memberkati dan mengurapi hamba-Mu, Romo Daniel Biantoro, dan juga hamba, dan juga kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang, baik teman-teman Kristen maupun Muslim, dapat melihat dialog iman yang sehat, ramah, dan mencerahkan. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, welcome. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten inspiratif setiap harinya. Jika Anda memiliki kesaksian hidup yang ingin dibagikan untuk menguatkan banyak orang, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Baik, mari kita mulai percakapan hari ini. Banyak teman Muslim bertanya, apakah Maria benar-benar perawan selamanya? Romo, bagaimana gereja Kristen memandang doktrin ini secara historis dan teologis? Terima kasih. Kita ada 3 kelompok kekristenan di dunia ini. Ya. Kelompok Barat, Gereja Roma Katolik, Ya. dan gereja-gereja Protestan, dan kelompok Timur, Ya. Gereja Ortodoks. Di samping itu ada Gereja Oriental dan Gereja Assyria atau Gereja Nestorian. Itu Ortodoks ya? Ya, Gereja Timur lah. Lebih dekat ya. Oke, Ya, baik. ya. Nah, dari 3 kelompok ini tentunya ada pandangan yang berbeda.
Oh, ya. Di dalam kelompok Protestan pada umumnya Hmm. menolak bahwa Maryam perawan abadi. Hmm. Meskipun Ya. Luther dan Calvin percaya itu. Oh, Luther, Calvin percaya. Calvin percaya akan keperawanan Maria. Dan beberapa gereja Protestan misalnya Anglikan juga percaya Maria tetap perawan. Ya. Sedangkan gereja Barat Katolik tentu saja kita tahu percaya akan hal itu. Ya. Gereja Timur juga baik yang Ortodoks, baik yang Oriental, baik yang Nestorian atau gereja Assyria Timur percaya juga akan keperawanan Maria ini. Nah, di dalam Islam tidak dijelaskan bagaimana keadaan Maria selanjutnya setelah melahirkan Yesus Kristus. Dia dikatakan wanita suci, tapi apakah suci itu juga menyangkut ke tetap perawanannya, sebagaimana yang diakui oleh ketiga kelompok gereja purba ini. Itu menjadi pertanyaan. Ya, saya menulis buku tentang itu ini. Judulnya Puncak Wahyu Khusus di dalam Kristus, yang sebenarnya harus ada bawahnya ini. Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Yesus Kristus dalam Alkitab. Dan kalau saudara ingin mengetahui pembahasan itu secara detail, saudara bisa membeli buku ini atau memesan buku ini melalui Wikipedia atau dengan membelinya dari Ibu Theodora dari Gereja Ortodoks Indonesia. Apakah sudah ada di Tokopedia atau Shopee? Ada kelihatannya. Oh, ya. Kalau nggak ada langsung aja ke Ibu Theodora. Oke, ya. Kalau dilihat dari kacamata Islam, kita tidak menemukan apakah Maria tetap perawan. Sementara di dalam gereja Ortodoks, Katolik, dan gereja-gereja Timur lainnya, itu memang diakui Maria tetap perawan. Sedangkan di Protestan, Martin Luther dan Calvin sendiri percaya tentang Maria tetap perawan. Sebagian gereja Anglikan, sebagian gereja Lutheran yang masih mengikuti tradisi Lutheran yang asli, tetap percaya juga itu. Oh, ya. Tapi ada sebagian gereja Protestan nggak meyakini itu ya, Bang? Sebagian itu besar akarnya enggak. dari mana? Dari Puritanisme. Puritanisme dari gereja di Amerika? Iya. Oh. Tapi sebenarnya itu sudah ada penyangkalan tentang itu pada awal-awal gereja, mungkin abad ke-3 atau ke-4. Orang yang bernama Helvetius menentang ajaran Maria tetap perawan, tetapi ajaran ini telah dibantah oleh Santo Ambrosius. Dan kelihatannya argumen-argumen dari Helvetius inilah digunakan di dalam aliran-aliran Protestan yang menentang Roma Katolik dalam hal pemahaman tentang Maria tetap perawan. Oh, itu latar belakangnya perbedaan ini ya. Baik, Romo. Banyak Muslim heran kenapa beberapa kalangan Kristen mengatakan Maria perawan selamanya. Perpetual Virginity of Mary. Dari mana ajarannya? Romo, bagaimana Anda menjelaskan? Terima kasih. Untuk menjawab ini kita mau melihat bahwa gereja purba, terutama mulai dari Irenaeus pada abad kedua, menyebut Maria ini sebagai Hawa kedua. Sebagai penggenapan dari Hawa pertama. Dikarenakan Yesus itu disebut sebagai Adam yang terakhir.
Ya. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya 45-46. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Yesus adalah Adam yang akhir karena dia yang menghabisi kodrat Adam yang telah jatuh. Kematian, keterpisahan dari Allah, dan lain-lain. Dan Yesus bangkit dari mati mengalahkan kematian itu. Berarti dia mengakhiri kodratnya Adam sehingga dia menjadi Adam yang akhir. Ya. Nah, Adam yang akhir, ya Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa akibat ketidaktaatan Hawa yang pertama. Ya. Kita baca dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakan. Ya toh? Hawa mengambil buah itu. Padahal dalam Kejadian 2, 16, 17 dilarang mengambil itu. Coba kita baca dari Kejadian 2, 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dengan demikian implikasinya kalau mereka tidak pernah makan, tidak pernah mati. Kematian itu akan muncul setelah mereka memberontak. Sehingga dalam perjanjian baru dikatakan upah dosa adalah maut. Dan dosa itu adalah pemberontakan ini. Dan itu dilakukan oleh Hawa. Ayat 6 kita baca lagi Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil, perempuan itu yang mengambil. Berarti perempuan ini yang memberontak awal. Terus mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Jadi kita lihat di situ Hawa yang makan, yang memberontak. Dan Adam ikut. Berarti yang membuat Adam terjatuh adalah perempuan. Nah sekarang datangnya Adam yang terakhir, Yesus Kristus, itu karena ketaatan Maria. Ketika dia diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan mengandung, kita baca dalam Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-32 sampai 34. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke. Kata Maria. Stop. Dia diberitahu bahwa dia akan hamil. Dia tidak menolak. Bertanya ya, ini pertanyaannya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Tapi akhirnya ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia tidak berontak. Aku tidak mau, aku masih gadis, perawan, kalau aku sampai hamil, aku dianggap orang berzina, aku dilempari batu nanti. Dia tidak mengatakan begitu. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut yang kau katakan itu. Dengan demikian sikap Maria itu bertentangan dengan sikap Hawa. Ya. Ketika Hawa itu memberontak, Maria itu taat. Dengan demikian, dengan pemberontakan Hawa yang pertama, Adam yang pertama jatuh. Dengan ketaatan Maria, Adam yang terakhir lahir. Oleh karena itu, Maria adalah Hawa yang kedua. Ya. Nah, sebagai Hawa yang kedua, oleh Kristus, dalam konteks perbandingannya dengan Adam, kita baca dulu di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22-23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan yang dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dia akan disebut Isha karena dia diambil dari Ish. Ish itu laki-laki. Ya. Isha itu gambarannya laki-wati. Tapi kan gak ada itu. Iya, iya. Berarti kalau begitu dalam hubungannya antara Hawa dengan Adam, Hawa disebut sebagai perempuan. Itulah sebabnya mengapa Yesus juga di dalam Yohanes pasal yang kedua menyebut Maria sebagai perempuan, bukan ibu. Ya. Bukan dia tidak menghormati Maria, enggak. Tapi dia menunjukkan makna teologis bahwa hubungannya dia dengan Maria adalah hubungan antara Adam yang baru dengan Hawa yang baru. Karena dalam hubungan Hawa yang lama dengan Adam dengan yang lama, Hawa disebut perempuan. Kita baca ini ajarannya Irenaeus ya. Ya. Kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Nah itu, mau apakah engkau daripadaku, wanita? Dalam bahasa asli ini diperhalus oleh lai. Tapi bahasa aslinya adalah wanita, perempuan. Dan terjemahan lama mengatakan itu. Coba saya baca dalam bahasa aslinya. Ke legi afti o Yesus. Dan berkatalah Yesus kepadanya, ti emi kesi gine, apakah hubunganku dan kau, hai perempuan? Ya. Banyak orang menafsirkan berarti Yesus tidak menghormati Maria. Bukan. Ini ada makna teologis sebagaimana Adam yang pertama menyebut perempuan itu sebagai perempuan. Demikianlah Adam yang terakhir menyebut Maria sebagai perempuan yang menunjukkan Maria adalah Hawa kedua. Juga kita baca di dalam Yohanes pasal 19. Ya mungkin ini hal baru untuk banyak saudara-saudara Protestan. Iya, betul. Tapi inilah yang diajarkan oleh gereja purba ya. Kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Nah, Yesus ketika Yesus idon melihat tin mitera ke ton mathitin paristota on igapa, dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya berdiri di situ, legi Timetri, berkatalah dia kepada ibunya, gine perempuan, ide i mitir su. Jadi di dalam dua tempat Maria disebut sebagai perempuan. Menunjukkan makna teologisnya dia adalah Hawa yang kedua. Yang kedua. Nah, Romo, dalam rangka
Maria adalah Hawa yang kedua. Kaitannya dengan dia perawan Nah, itu sampai. nanti selesai. Hmm. Tapi dalam hubungannya dengan manusia pada umumnya, Hawa adalah ibu. Hmm. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nah, bagi semua yang hidup, dia adalah ibu dari segalanya. Ya. Nah, sekarang Maria menggantikan posisinya Hawa. Hmm. Sehingga di dalam Yohanes 19 ayat 25 tadi, tolong bacakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Hmm. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Wanita, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibu." Nah, kepada muridnya, Maria ditempatkan sebagai ibu. Sebagaimana Hawa ditempatkan sebagai ibu dari makhluk segala yang hidup. Nah, dikarenakan Hawa pertama itu ketika masih bersatu dengan Adam belum jatuh, dia adalah perawan suci. Demikianlah maka Hawa kedua itu juga dinyatakan sebagai perawan selamanya. Karena dia menjadi ibu kita yang perawan. Ya. Baik. Ya, Jadi oke. itu penjelasan dari doktrin perawan Maria ini. Iya. Baik. Terima kasih penjelasan yang sangat dalam dari Romo. Nah, dalam Alkitab, Injil Lukas dan Matius mencatat kelahiran Yesus dari Maria. Bagaimana gereja awal menafsir fakta ini? Dan bagaimana kaitannya dengan konsep keperawanan Maria? Maria melahirkan Yesus bukan karena hubungan laki-laki dan wanita. Dia melahirkan Yesus oleh kuasa Allah melalui rohnya. Tanpa ada pertemuan antara sperma dan ovum. Oleh karena itu Yusuf mengatakan di dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Anak ini dari Roh Kudus. Memang semua manusia itu kejadiannya ada campur tangan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, kata Ayub, Roh Allah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, Roh Allah ini yang memberi kehidupan. Jadi ketika terjadi pembuahan, pertemuan antara ovum dan sperma, pada saat itu Roh Kudus ikut bekerja, menyalurkan kehidupan itu pada janin itu. Itu manusia biasa. Beda dengan Yesus. Dalam hal Yesus, Roh Kudus itu membuat ovumnya Maria dengan kuasanya menjadi janin tanpa sperma laki-laki. Kita baca di dalam Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ya, ini adalah pertanyaan yang aneh. Kalau dia memang sudah menikah dan akan menikah, mengapa dia mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi? Oleh karena itu gereja purba menafsirkan bahwa Maria memang sudah sumpah untuk hidup sebagai nazir. Tidak menikah selamanya. Makanya ada pertanyaan ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Seharusnya kan dipikir, oh ya saya mau menikah, makanya aku akan punya anak. Maka pertanyaan ini pertanyaan yang aneh. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Andra uk ekno. Aku tidak mengenal laki-laki katanya.
Bukan aku belum bersuami. Ya. Aku tidak mengenal laki-laki. Oleh karena itu gereja purba menafsirkan ayat ini bahwa Maria memang sudah niat untuk hidup selibat. Maria untuk Ya. hidup sebagai nazir. Ya. Nah terus apa jawabnya malaikat? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, Nah, Roh Kudus akan turun ke atasmu. dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Jadi yang menciptakan ovum menjadi janin itu adalah karena kuasa Allah melalui Roh Kudus. Dan akhirnya ovum yang diciptakan oleh Roh Kudus itu menjadi janin, diambil oleh firman Allah itu menjadi tubuh kemanusiaannya. Maka firman menjadi daging bukan berarti firman itu berubah jadi manusia, tidak. Pemahamannya begini nih Romo yang saya tangkap. Jadi kan itu pertemuan antara sperma dan ovum. Ini sperma dan ovum ini, keduanya ini diciptakan oleh Roh Kudus. Iya. Oh, jadi tidak ada unsur dari Maria juga. Kalau untuk manusia biasa ada pertemuan antara sperma dan ovum, manusia biasa. Iya. Untuk Maria hanya ovum saja, tidak ada spermanya. Oh, ya. Lah Roh Kudus menciptakan, mengambil Dari itu, ovum menciptakan itu menjadi janin. Oh, begitu. Dan Ya, janin ini diambil oleh firman menjadi tubuhnya. Iya. Jelas ini ya? Ya. Nah, dengan demikian Yesus ini adalah buah dari rahimnya Maria. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 42. Ia lalu berseru dengan suara nyaring, Kata Elisabet ini dengan ilham Roh Kudus, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. nah Yesus itu buah rahimnya Maria, murni. Iya. Tanpa campur tangan laki-laki. Iya. Nah begitu. Jadi kalau begitu, ya Maria tetap perawan. Iya, konsep keperawanan Maria itu bagaimana? Ya itu. Oh, Nah terus itu tadi ya. setelah dia lahir, keperawanannya dijaga oleh Allah. Nah kalau manusia biasa lahir, ya hilang keperawanannya. Betul. Kan ketika perempuan melahirkan, pasti sudah tidak perawan. Ya. Nah ini yang dimaksud oleh Romo, dijaga keperawanannya Iya. oleh Allah. Dan itu dilihat oleh gereja purba, dinubuatkan dalam Yehezkiel 44 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus. Nah, jadi ini Yehezkiel diajak ke dalam pintu gerbang tempat kudus yang baru. Yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Nah, gerbang ini tertutup, lambang Maria perawan. Maria dilambangkan sebagai rumah Allah, Ya. tempat Allah tinggal, karena melalui inkarnasi Allah itu tinggal dalam perutnya Maria. Dan ketika itu gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Jadi tidak boleh ada lagi yang melewati gerbang itu, sebab itu telah dilewati oleh Tuhan Allah Israel yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Oke? Jadi artinya Romo, saya potong dulu. Iya. Maria selibat dan Yusuf pun selibat seumur hidup. Enggak, kalau Yusuf itu dalam tradisi dinyatakan sebagai orang yang sudah tua. Dan waktu dia mengambil Maria untuk menjadi suaminya, dia itu niatnya memang bukan untuk menjadi suaminya karena udah tua. Dia itu hanya untuk menjadi pelindungnya Maria. Tapi karena tidak mungkin orang laki-laki tinggal dengan orang perempuan tanpa ada ikatan kekeluargaan,
Maka secara hukum dia dinikahkan, tetapi dalam realita mereka tidak berhubungan. Oh, iya. Oke. Nah, memang ada ayat yang mengatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. ya, tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari mereka yang menolak ajaran Maria tetap perawan, kata-kata tidak bersetubuh dengan dia sampai. Itu dianggap bahwa sudah itu kalau itu dia sudah itu bersetubuh. Kata sampai ini. Iya. Nah, gereja purba menanggapi kata sampai itu tidak selalu artinya batasan suatu peristiwa. Karena ada kata-kata yang artinya sampai tapi artinya terus-menerus begitu. Iya. Pertama kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-35. Sampai hari matinya. Sampai hari matinya. Terus Samuel tidak melihat Saul lagi. ini tidak berarti sesudah itu Samuel melihat Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tidak berarti nanti agak ada akhirnya ada saatnya di mana Samuel akan melihat Saul. Ya. Sampai matinya Samuel tidak melihat Saul berarti sampai matinya pun selama-lamanya Samuel tidak melihat Saul. Demikian juga ada ayat lagi di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini tidak berarti sesudah akhir zaman dia tidak menyertai. Karena dia menyertai para murid sampai kepada akhir zaman. Demikianlah maka Matius 1 ayat 25 ini dimengerti sebagai sampai Yesus lahir pun mereka tidak bersetubuh. Ini diskusi yang sangat menarik, Romo. Ya. Karena banyak orang, seperti tadi Romo katakan, ada ayat-ayat yang dipahami bahwa ini menyebut sampai saat ini berarti itulah batasan Yusuf tidak Iya bersetubuh. Tapi dengan nyatanya Maria. ada kata sampai yang artinya itu seterusnya begitu gitu. Ketika Samuel tidak melihat Saul lagi, ketika Yesus akan menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Ya. Dengan demikian maka ini tidak bertentangan dengan kata-kata Maria, bagaimana hal itu terjadi sebab aku tidak mengenal pria. Dan dengan nubuat yang ada di dalam Yehezkiel 44 tadi. Pertanyaannya jadi, kalau tanpa sperma saja Allah dapat menciptakan bayi dalam perut Maria. Apa sulitnya setelah bayinya lahir Allah mengembalikan keperawan Maria? Oke. Nah, Romo, ada pertanyaan lanjutan nih. Iya. Ya. Dalam beberapa ayat Injil menyebut saudara-saudara Yesus. Iya. Banyak teman muslim menganggap ini berarti Maria punya anak yang lain. Iya. Jadi tidak perawan selamanya. Iya. Nah, bagaimana Romo menjelaskan? Kita baca dari Markus pasal 6 ayatnya 1 sampai 3. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Stop. Yang disebut anak Maria siapa? Hanya Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu? Maksudnya Yesus tukang kayu. Anak Maria. Yang disebut anak Maria hanya Yesus. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Mereka tidak disebut anak-anak Maria. Tapi mereka adalah saudara-saudara Yesus. Dan bukankah saudara yang perempuan ada bersama kita? Berarti ada saudara-saudara perempuan. Pertanyaannya, ingat, Yesus bukan orang Amerika.
Hmm. Dia orang Timur Tengah. Dalam budaya Timur Tengah dan budaya Timur pada umumnya, Mhm. saudara sepupu itu disebut sebagai saudara. Kita orang Indonesia saja. Kalau kita menyebut saudara sepupu kita, apa kita katakan? Ini saudara sepupu kan? Enggak, ini saudaraku. Ya. Jadi dalam konteks budaya Yahudi, ketika yang disebut Yakobus, Yoses, dan lain-lain itu sebagai saudara-saudara Yesus, tidak otomatis itu anaknya Maria. Apalagi yang disebut anak Maria cuma Yesus. Iya. Dan ingat, di dalam Yohanes 19 ayat 25 tadi, Maria juga punya saudari perempuan yang namanya Maria. Entah itu saudari apa, sepupu atau apa, kita tidak tahu. Tapi dikatakan ada saudarinya Maria. Coba kita baca ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas. Nah, yang dekat salib itu ada Maria lagi, yaitu Maria adiknya Bunda Yesus, dan ada Maria lagi, yaitu Maria Magdalena. Ya, terus kalau kita lihat dalam Markus, ya, yang dekat-dekat dengan salib dan kuburan itu, kita baca Markus 15 ayatnya yang ke-47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Padahal dalam Markus 6 tadi, Yoses itu salah satu saudaranya Yesus. Dan di sini dikatakan Maria adalah ibunya Yoses. Padahal ada Maria yang bukan bundanya Yesus, tapi bibinya Yesus. Berarti kalau gitu Maria ini yang ibunya Yoses ini adalah Maria bibinya Yesus itu. Ya, kita baca lagi di dalam Markus 16 ayat yang ke-1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Nah, di atas disebut Maria ibu Yoses, di bawah disebut ibu Yakobus. Padahal menurut Markus 6 tadi, Yakobus dan Yoses disebut saudara-saudara Yesus. Jadi Yoses dan Yakobus itu bersaudara. Dan kedua-duanya anak Maria, tapi bukan Maria ibunya Yesus. Ada Maria yang lain yang adalah adiknya Yesus. Berarti kalau begitu, dari fakta ini, mereka adalah saudara Yesus tapi saudara sepupu. Bukan kandung. Bukan kandungnya Maria. Iya. Nah, baik. Jadi kalau dari Alkitab itu yang saya temukan. Memang ada tradisi gereja yang mengatakan bahwa saudara-saudara ini adalah anak-anak Yusuf dari perkawinan sebelumnya. Tapi yang saya temukan dalam Alkitab itu tidak ada. Saya lebih bertumpu pada data-data Alkitab ini. Bahwa itu adalah saudara sepupunya Yesus. Baik, terima kasih Romo. Ya. Ini penjelasan yang mendalam tentang alasan kenapa Maria hanya punya satu anak. Ya. Gitu ya. Dalam Islam, Maryam berasal dari keluarga Imran, lahir dari ibu mandul dan dipersiapkan untuk melahirkan Isa. Ia mengalami mujizat masa kecil seperti makanan sorgawi dan perawatan oleh Nabi Zakaria. Bagaimana peristiwa ini dibandingkan dengan kisah Maria dalam tradisi Kristen, termasuk persiapan dan peranannya sebelum kelahiran Yesus? Ya, di dalam tradisi gereja timur, cerita ini ada. Jadi pada waktu itu namanya bukan Imran. Orang tuanya Maria itu bukan Imran. Sebab ada Maria yang lain yang memang bapaknya adalah Imran dalam bahasa Arab atau Amram dalam bahasa Ibrani. Kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Anak-anak Kehat, Amram, Izhar, Hebron dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun.
anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Iya toh? Hmm. Perempuan ini melahirkan Harun dan Musa, mereka anaknya Amram. Hmm. Nah, kita melihat bahwa Musa dan Harun itu anaknya Amram, tetapi kita melihat di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-20. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun. Nah, Hmm. jadi Maryam yang dalam Alkitab ini adalah saudaranya Harun. Harun itu saudaranya Musa. Mereka ini anaknya Amram. Ya. Dalam Quran, Maryam dikatakan anaknya Imran. Hmm. Padahal dalam tradisi gereja, Maryam itu anaknya Yoachim dan ibunya bernama Hana. Hmm. Bukan Amran. Yang Amram atau Imran itu adalah Miriam, saudaranya Harun. Dan menurut surat Maryam, surat 19 ayat 28, dikatakan Maryam ibunya Yesus itu saudaranya Harun. Hmm. Oke? Hmm. Berarti kalau begitu, Maryam yang dimaksud Quran, yang nasabnya sampai ke Amram atau Imron, Hmm. bukanlah Maryam ibunya Yesus, Hmm. karena Iya. jarak tahunnya itu 1200 tahun. Iya. Dan tidak mungkin ini orang yang sama. Hmm. Gitu ya. Berarti kalau begitu, kalau kita berbicara Maryamnya Alkitab sebagai orang Kristen, Quran bukan rujukan kita. Iyalah. Dalam tradisi gereja, memang Maryam dilahirkan oleh Hana Hmm. ketika mereka sudah tua. Hmm. Dan Hana bernazar kalau anaknya lahir akan dipersembahkan ke Bait Allah sebagai orang nazir. Hmm. Dan kebetulan yang menjadi imam di Bait Allah itu adalah Zakaria. Iya. Jadi Maryam menurut tradisi Kristen Timur itu dipersembahkan di Bait Allah sampai umur menjelang balik. Hmm. Dan di situ ada mujizat, setiap hari dia dikunjungi malaikat Gabriel, diberi makan, yang cerita itu juga dilestarikan dalam Quran. Setelah menjelang umurnya sudah akil balik, di mana gadis sesudah menstruasi tidak boleh tinggal di Bait Allah, dia harus keluar. Nah, waktu itulah Zakaria mencarikan jodoh dengan membuat suatu sayembara. Hmm. Dan akhirnya yang memenangkan sayembara adalah Yusuf. Yusuf yang akhirnya memelihara Maria. Hmm. Begitu ceritanya. Iya. Baik. Nah, dalam Islam, Maryam disucikan dari dosa dan disebut wanita paling suci. Romo, bagaimana Kristen memaknai kesucian Maria? Dan adakah persamaan atau perbedaan utama dengan pandangan Islam ini? Ya, sekali lagi ada 3 kelompok Kristen yang memahaminya secara berbeda. Protestan biasanya tidak mementingkan ini. Maria manusia biasa. Oke. Tidak ada kesucian tertentu. Hmm. Katolik mengatakan Maryam suci karena dia terkandung tanpa dosa asal. Gereja Ortodoks tidak begitu. Maryam dilahirkan sebagai manusia berdosa. Karena di dalam Lukas, tapi bukan dosa dalam arti moralnya loh ya. Iya, dosa. Tapi dia memiliki kodrat yang dapat mati. Karena upah dosa adalah maut. Sebagai keturunan Adam. Sebagai keturunan Adam. Ya. Nah, kalau Maria sudah terkandung tanpa dosa, berarti Maryam tidak punya dosa. Seharusnya Maryam tidak bisa mati.
Dan itulah konsekuensinya yang dalam gereja Katolik, Maryam diangkat seperti Elia hidup-hidupan karena sudah tidak perlu mati karena dia terkandung tanpa dosa asal. Dalam gereja Ortodoks dilihat di dalam Lukas. Ya memang ini agak mendetail karena ini banyak hal yang baru bagi saudara-saudara Protestan ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Allah juru selamatku. Berarti Maria masih membutuhkan juru selamat. Dengan demikian Maria ini masih memiliki dosa. Dalam pengertian dia memiliki kodrat dosa bisa mati. Ya. Oleh karena itu kalau di dalam gereja Katolik, tanggal 15 Agustus itu dirayakan sebagai hari kenaikan Maria ke surga. Seperti Elia diangkat. Ya. Dalam gereja Ortodoks itu hari kematian Maria. Jadi Maria mati, makanya buktinya dia orang berdosa. Memang dia telah disucikan. Oleh karena itu menurut tradisi gereja Ortodoks, ketika Maria mati, semua murid-muridnya itu dikumpulkan dengan mukjizat Allah diraibkan. Hanya satu yang terlambat, Thomas. Karena dia tempatnya jauh di India. Maria sudah terlanjur dikuburkan. Thomas baru datang. Dia menyesal kenapa saya tidak ditunggu. Di mana Bunda dimakamkan. Akhirnya diantar oleh para murid, ternyata kuburannya udah kosong. Dan kuburan waktu itu kan pakai pintu ya? Iya. Kuburannya sudah kosong. Tiba-tiba ada penampakan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Tuhan Yesus memberitahu pada muridnya, karena Maria itu adalah asal-usul dari tubuh kemanusiaanku, dan karena dia orang beriman, dia dibangkitkan karena imannya, dibangkitkan lebih dulu sebagai bukti bahwa barang siapa percaya kepadaku, seperti Maria percaya kepadaku, mereka juga akan dibangkitkan. Jadi Maria itu bukan landasan keselamatan, tapi bukti keselamatan. Barang siapa percaya pada Yesus akan dihidupkan. Dan karena sekarang Maria itu di surga, sudah dibangkitkan, maka dia di sana berfungsi sebagai pendoa bagi orang-orang percaya, karena orang percaya sudah ditempatkan oleh Yesus dalam hubungan anak dan ibu. Maka sebagai ibu dia adalah ibu gereja yang mendoakan gerejanya. Nah, penjelasan Romo yang dalam ini ada di pertanyaan berikutnya. Maria sangat penting dalam kelahiran Yesus dan liturgi gereja. Nah, apa makna kesucian, peran dan status Maria bagi iman Kristen? Dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan penghormatan Islam terhadap Maryam tadi? Makna kesucian Maria adalah sebagai ibu gereja yang selalu mendoakan gerejanya. Oleh karena itu dalam pengalaman gereja-gereja timur, ketika gereja itu akan mengalami musibah yang luar biasa seperti gereja Koptik pada tahun 1968 yang menampakkan diri Bunda Maria. 1 tahun dia menampakkan diri. Dilihat oleh 500.000 orang. Ya Islam, ya Katolik, ya Protestan, dia pada melihat. Coba nanti lihat di YouTube penampakan Maria di Gereja Zaitun. Gereja Zaitun di Mesir. Itu ada penampakan itu. Dan itu terjadi berulang-ulang di dalam gereja Ortodoks pun dalam gereja Katolik. Kalau ada hal-hal penting, maka Bunda Maria yang menyatakan diri, menampakkan diri untuk menunjukkan dia peduli dengan anak-anak rohaninya yang di bumi ini. Sebab murid kekasihnya ditempatkan sebagai anak dan ibu dengan Maria di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 tadi. Dan dia menjadi contoh kesucian yang bisa dicontoh oleh
anak-anak rohaninya ini. Ya. Contoh ketaatan, contoh kesucian. Sehingga dengan demikian Maria adalah merupakan model untuk diikuti di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang bukan Allah seperti Yesus. Iya, jelas. Terima kasih Romo. Nah, apakah menghormati Maria berarti menyembah Maria? Sama sekali tidak boleh menyembah yang lain kecuali Allah. Bagaimana membedakan antara menyembah dan menghormati, Romo? Umpamanya Pak Prabowo jadi presiden. Iya. Apakah kita menyembah ibunya? Atau Atau apakah kita tidak menghormati ibunya? Pasti kita hormati. Iya. Tapi penghormatan kita kepada ibunya beda dengan penghormatan kita kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Iya. Demikianlah penghormatan kita kepada Maria. Itu beda dengan penyembahan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia kita hormati, kita cintai sebagai ibu rohani. Iya. Bukan sebagai dewi, bukan sebagai ilah perempuan. Iya. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks biasanya dalam doa-doanya itu, doa liturgi kita diakhiri dengan mengenang ibu kita yang tersuci, murni, terberkati dan mulia, Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria, serta segenap orang suci. Marilah kita menyerahkan diri kita seorang pada yang lain dan seluruh hidup kita kepada Kristus Allah kita. Jadi menghormati Maria dan orang kudus dan saling menyata satu dengan yang lain, pada akhirnya penyembahnya kepada Kristus, bukan kepada Maria. Iya. Nah, Romo, saudara-saudara Muslim bingung dengan istilah Theotokos, Bunda Allah. Nah, apakah istilah ini bertentangan dengan tauhid dan bagaimana? Ya, saya bandingkan saja dengan Quran. Quran itu kekal gak menurut Islam? Kekal sebab itu firman Allah. Ya. Lalu Quran itu diturunkan pada Muhammad. Lahir melalui mulutnya Muhammad. Sehingga Muhammad itu adalah penyandang firman Allah. Ya. Hanya karena Quran itu tidak diakui sebagai Allah meskipun kekal, Muhammad tidak bisa dikatakan penyandang Allah. Atau pelahir Allah. Yang melahirkan. Sedangkan dalam iman Kristen, firman Allah itu adalah Allah. Ya. Firman Allah itu diturunkan kepada manusia melalui inkarnasi menjadi daging di dalam Maria. Berarti Maria tidak hanya mengandung manusia biasa. Ya. Mengandung manusia yang adalah penjelmaan firman Allah, yang firman Allah itu bersifat Allah. Sehingga dia menjadi ibu dari firman Allah yang adalah Allah ini. Oleh karena itu dia disebut Theotokos, artinya yang memberi kelahiran kepada Allah Sang Sabda secara daging. Jadi penyataan Allah, pewahyuan firman Allah dalam iman Kristen itu melalui inkarnasi menjadi daging. Penyataan firman Allah dalam Islam itu melalui inskripturasi. Firman menjadi tulisan. Skriptu kan tulisan. Ya. Jadi istilahnya turunnya firman Allah di dalam Muhammad akhirnya dilahirkan dalam bentuk ucapan-ucapan yang akhirnya ditulis dalam Quran. Itu namanya inskripturasi. Nah, seandainya saja teologi Islam mengizinkan kekekalan Quran itu dinyatakan sebagai Allah, maka Muhammad dapat dikatakan pelahir Allah dalam wujud buku. Ya, karena Islam tidak mengizinkan itu, maka istilah itu tidak muncul.
Di dalam iman Kristen diizinkan bahwa firman Allah itu kekal satu dengan Allah, tanpa meninggalkan kesatuannya dengan Allah, dia turun ke bumi mengambil kemanusiaan dari Maria, maka dia disebut Theotokos. Itu alasannya Maria disebut Theotokos. Nah, Romo, dalam sejarah gereja awal, Maria dianggap tokoh penting dalam rencana keselamatan. Bagaimana peran Maria dalam konteks kelahiran dan kehidupan Yesus menurut Bapak Gereja? Ya, konteksnya Maria itu adalah yang memberikan daging untuk firman Allah. Dan dengan memberikan daging untuk firman Allah, maka firman Allah bisa disalibkan dengan daging itu. Ya. Untuk mengalahkan dosa. Firman Allah bisa dikuburkan untuk mengalahkan iblis. Dan firman Allah bisa dibangkitkan untuk mengalahkan kematian. Jadi daging yang digunakan untuk penyalipan, untuk penguburan, untuk pembangkitan, itu daging yang diambil dari Maria. Jadi itulah Bapak Gereja melihatnya ya. Ya, jadi Maria tidak bisa dimengerti tanpa inkarnasi. Konteksnya harus inkarnasi, tidak bisa dilihat pada dirinya sendiri. Ya. Jelas ya? Ya. Nah, apakah doktrin keperawanan Maria muncul karena pengaruh budaya atau hasil refleksi teologis gereja awal? Ya, dari data Alkitab tadi. Firman jadi manusia melalui Maria, lalu direfleksikan oleh gereja mula-mula, lebih dalam lagi maknanya. Sampai memunculkan keyakinan tentang Maria sebagai Hawa kedua dan seterusnya tadi. Iya, baik. Romo, apa perbedaan pandangan antara Kristen dan Katolik atau Ortodok tentang Maria? Apakah inti ajaran tentang Maria yang tetap sama di sebuah aliran? Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan pandangan Islam tentang Maryam? Teologi Protestan tidak punya Mariologi. Tidak ada ajaran khusus tentang Maria, kecenderungannya malah meninggalkan gitu saja atau merendahkan. Itu kecenderungannya. Ya. Sementara Katolik dan Ortodoks banyak miripnya, hanya bedanya pada fakta bahwa Gereja Katolik menganggap kesucian Maria itu terjadi karena dia terkandung tanpa dosa asal. Sementara Gereja Ortodoks memandang bahwa kesucian Maria terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas dia, menyucikan dia total agar dia dapat ditempati oleh firman Allah menjadi bayi, sehingga dia disebut bayi yang kudus. Dan juga sebagaimana kalau Gereja Katolik sesuai dengan ajarannya bahwa Maria terkandung tanpa dosa asal, maka dia diangkat hidup-hidup seperti Elia. Gereja Ortodoks kadang percaya Maria memiliki dosa dalam arti memiliki kodrat yang bisa mati. Maka dia memang mati. Tapi sesudah mati dia dibangkitkan sebagai model daripada orang percaya nanti mati tapi juga dibangkitkan seperti Maria. Nah, bagaimana konsep Islam memahami Maryam? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ceritanya cuma melahirkan di... Ya sudah, cuma itu. Bersalin di bawah pohon korma aja ya. Nggak ada teologi selanjutnya. Jadi kita dari Protestan bersyukur bisa melihat pandangan ini, belajar dari pandangan Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks tentang Maria. Ya. Terima kasih Romo. Bagaimana gereja menjelaskan doktrin ini kepada Muslim agar tetap hormat, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman? Iya, harus diklarifikasi. Bagi kamu, firman itu jadi buku, maka Muhammad tidak bisa dikatakan sebagai penyandang firman, menyandang Allah. Kalau kita, kadang kita percaya firman itu jadi manusia, lahir dari Maria. Maka Maria ini bukan manusia biasa. Karena selama 9 bulan dia mengandung Allah Sang Sabda itu di dalam kandungannya. Dan tidak ada manusia lain yang begitu. Makanya manusia Maria itu sebab terpujilah engkau di antara segala wanita.
Karena tidak ada wanita yang lain yang dapat mengandung firman Allah selama 9 bulan dan firman Allah mengambil kemanusiaan dari dirinya. Tidak ada kecuali Maria. Baik. Romo, apakah ada bukti tertulis atau tradisi kuno yang menegaskan keperawanan Maria sebelum dan sesudah kelahiran Ya Yesus? ada, Irenaeus mengatakan itu. Hmm. Dan tradisi-tradisi liturgis gereja timur mengatakan itu. Oh, itu yang dipelihara sampai hari ini ya? Dipelihara sampai hari ini. Itulah bukti Ya. sejarah. Nah, bagaimana Maria dijadikan teladan kesucian dan ketaatan bagi umat Kristen? Dan apakah ada paralel dengan teladan Maryam dalam Islam? Dalam iman Kristen bahwa Maria itu adalah orang yang betul-betul taat kepada firman Allah. Ya. Dan tidak takut mengalami kematian seandainya dia hamil pun. Ya, hukumannya rajam. Iya. Ya. Sehingga ketaatan ini, kerendahan hati ini, kesucian ini, itu menjadi model yang harus dicontoh di dalam kehidupan Kristen. Ya. Sementara dalam Islam, teologi Maria tidak mempunyai apa yang lebih jauh selain sebagai orang yang melahirkan anak yang suci. Dan bagaimana sikap Maria selanjutnya sesudah dia melahirkan, tidak ada ceritanya dalam Islam kan? Ya. Ya. Jadi berhenti setelah melahirkan. Iya, nggak ada ceritanya selanjutnya. Romo, mengapa Maria menjadi tokoh sentral dalam perayaan Natal dan liturgi gereja? Sementara Islam menghormati Maryam tapi tidak merayakan hari khusus. Ya, karena mereka tidak menganggap Yesus juru selamat. Dia nabi biasa, tidak beda dengan nabi-nabi yang lain. Nggak ada beda dengan manusia yang lain. Iya. Kalau nabi-nabi yang lain tidak dirayakan, kecuali Muhammad dalam Maulid, ya. Kenapa Yesus dirayakan pula? Tapi dalam iman Kristen, Yesus itu pusatnya sebagai juru selamat. Dan dia menjadi juru selamat melalui inkarnasi di dalam diri Maria. Maka Maria dihormati dalam konteks inkarnasi ini. Ya, itu tadi yang Romo katakan, ya. Tidak bisa dipisah dari konteks inkarnasi ini. Ya. Bagaimana umat Kristen menjelaskan peran Maria dalam keselamatan tanpa menyalahi doktrin keesaan Tuhan? Ya sama saja kita bandingkan paralelnya Muhammad dalam iman Kristen itu dengan Maria. Nah, kalau orang Islam mengucapkan salawat dan lain-lain tanpa merasa itu menduakan Tuhan. Maksudnya melakukan salawat terhadap Nabi Muhammad. Ya. Ya. Ya kan? Ya Nabi salam alaik gitu kan? Dan itu diucapkan untuk Muhammad yang memang sudah mati. Ya. Dan mereka tidak merasa itu perbuatan musyrik. Kenapa Maria yang menurut ajaran Kristen itu telah dihidupkan dan tetap hidup? Dan kita berinteraksi dengan dia sebagai bunda gereja. Itu dianggap sebagai musyrik. Di mana musyriknya? Ya. Kalau menghormati Muhammad tidak musyrik, kenapa menghormati Maria yang menjadi saluran datangnya firman ke dunia itu menjadi musyrik? Itulah pembandingnya ya. Iya. Makanya ketika Maria tidak memiliki tempat teologi dalam Protestan, akan memiliki kesulitan untuk membandingkan paralel antara Islam dan Kristen. Ya. Maria harus ditempatkan pada tempatnya kembali. Ya. Baru bisa dipahami peranannya ya. Nah, apakah salah pahaman umum Muslim tentang pandangan Kristen terhadap Maria dan bagaimana Romo menanggapinya? Ya, pandangan Muslim terhadap Kristen adalah apa yang dikatakan Quran. Surah Al-Maidah ayat 116. Ingatlah ketika Allah berkata, "Hai Isa, engkaukah yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua orang ilah selain Allah." Jadi Maria dianggap sebagai ilah karena ya mungkin salah mengerti sebutan Theotokos. Dua,
karena penghormatan dan ada liturgi-liturgi untuk menghormati Maria. Sehingga itu mungkin dianggap sebagai penyembahan kepada Maria. Jadi masalahnya bukan pada iman Kristennya. Kalau iman Kristennya teologinya jelas. Masalahnya adalah tuduhan Quran terhadap peranan Maria dalam iman Kristen yang dianggap sebagai ilah ketiga sesudah Allah dan Isa. Gitu. Nah, ini harus klarifikasi, ya. Klarifikasi kepada saudara-saudara Muslim dan memohon kepada mereka, tolong dengarkan kami. Kalau kamu tidak mendengarkan kami apa yang kami percayai, kamu akan salah terus menuduh kami. Iya. Dan kami akan mendengarkan kamu. Gitu. Saling mendengarkan, saling terbuka, baru ada pengertian. Ya. Terserah kalian percaya atau tidak, paling tidak kamu tahu bahwa kami tidak percaya seperti itu. Iya. Iya kan? Bagaimana Romo menyarankan orang Kristen dan Muslim saling memahami penghormatan terhadap Maria atau Maryam ini tanpa menimbulkan kontroversi teologis? Yaitu tadi Keterbukaan. saling keterbukaan, rela terbuka atau tidak. Ya. Untuk mereka yang rela terbuka, ya tidak jadi masalah. Tapi banyak orang yang tidak mau terbuka gitu loh. Iya. Itu masalahnya. Apa pesan Romo untuk teman-teman Muslim tentang Maryam agar melihat kesamaan dan perbedaan secara penuh hormat dan pemahaman? Ya, pesan saya pertama, cobalah mengerti bahwa ajaran Kristen tentang Maria itu tidak sama seperti yang dikatakan oleh Quran. Kami mengerti kamu tidak mau itu karena kamu menganggap bahwa Maria dianggap dewi sehingga melanggar pada tauhid. Padahal kami sama sekali tidak melanggar tauhid dalam hal ini. Nah, cobalah saling mengerti. Dan mungkin untuk dapat saling mengerti, bersahabat dulu, berbicara dulu. Sebab untuk menghilangkan segala macam prasangka dan kecurigaan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan cara itu. Ya. Memberikan ruang untuk saling mendengar. Iya. Baik, terima kasih Romo. Ini beberapa menit terakhir berbicara tentang Gereja Ortodok Indonesia yang hadir dirintis oleh Romo. Ya, betul. Nah, apa visinya Romo kalau boleh tahu? Visinya adalah, saya ingat ketika saya berkunjung ke Gus Dur zaman ketika beliau menjabat presiden. Oh, sempat bertemu dengan? Sempat beberapa kali. Iya. Dan beliau mengatakan kepada saya, Romo Daniel, Gereja Ortodoks itu bisa menjembatani antara Kristen dan Islam. Ya. Dikarenakan ada banyak kesamaan-kesamaan, kemiripan cara pikir di dalam Gereja Ortodoks dan Islam. Dan juga kesamaan-kesamaan praktek, puasa, sembahyang 7 kali atau 3 kali, sujud dan lain-lain. Nah, kesamaan-kesamaan ini bisa dilihat sebagai jembatan untuk kita saling berbicara. Sehingga orang Ortodoks tidak akan curiga kalau orang Islam bersujud karena kita sendiri bersujud. Lain kalau kita sembahyangnya bersorak-sorak melihat orang bersujud, rasa aneh gitu kan. Dan perempuannya berkerudung sesuai dengan 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6. Dan ini bukan praktek baru, itu dari dulu memang gitu orang Ortodoks itu gitu loh. Iya. Ya. Sehingga dengan demikian ini ada kemiripan-kemiripan sehingga diharapkan ada saling pengertian sebagai anak bangsa antara yang Kristen dan yang Islam. Bukan malah curiga, ada yang curiga, awas loh, ini ada orang Kristen sembahyang pakai gini, meniru Islam. Kita tidak meniru, kita memang mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab, gitu loh. Jadi Gus Dur itu berpandangan yang sangat luas ya. Iya, pada waktu beliau mengatakan begitu. Goy ini adalah kekayaan dalam budaya Indonesia. Iya, betul. Kristen yang kontekstual. Iya, Kristen yang mempunyai budaya yang mirip
Ya bukan mirip sih. Kristen Ortodoks dengan Islam itu tumbuh dalam milieu budaya yang sama. Iya. Milieu budaya Timur Tengah. Memang asalnya Asalnya dari situ. mirip. Gitu loh. Ya. Nah, setelah sekian puluh tahun Romo mengembangkan GOI di Indonesia, apa tantangan yang seringkali dihadapi? Kan sekarang sudah sekitar 40 jemaat lokal nih. Ya, tantangannya pertama, meskipun kita sudah resmi di bawah Depak, tapi kita ini kan bukan Protestan. Iya. Sehingga nanti kalau seandainya ada bantuan dari pemerintah, karena departemennya hanya Protestan, yang akan dapat bantuan ya Protestannya. Kalau toh Ortodoks mendapat bagian, itu paling seupil. Oh gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau pemerintah melalui Departemen Agama membagikan buku-buku umpamanya, pastilah bukunya buku Protestan. Yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk gereja Ortodoks. Ya. Yang ketiga, seandainya ada perkembangan besar-besaran gereja Ortodoks di Indonesia, itu dikenalnya akan yang berkembang gereja Protestan, bukan Ortodoks. Yang keempat, dengan munculnya gereja Ortodoks dari yurisdiksi lain, terutama Rusia dan Yunani, bukannya mereka bekerja sama dengan kita. Mereka ingin mengambil alih GUI dengan menjelek-jelekan saya. Baik ke BGI maupun ke Departemen Agama. Dan melalui orang-orang mereka. Menjelekkan ini, menjelekkan itu. GUI dianggap tidak sah, tidak ini, tidak itu. Nah ini akhirnya menjadi kendala ketika orang mau belajar iman Ortodoks, lah kok gitu. Ini merupakan kendala bagi kami. Ya, kalau memang ingin Ortodoksi berkembang di Indonesia, seharusnya jangan begitulah. Jangan saling menjelekkan seperti itu. Jangan berusaha menjatuhkan seperti itu. Marilah berkompetisi dengan sehat. Tunjukkan kualitasmu, bukan menjelek-jelekan orang lain, gitu kan. Iya. Baik, terima kasih Romo untuk jawaban-jawabannya. Yang pertama, untuk pemahaman kita mengenai Mariologi dari pemahaman Katolik dan juga Ortodoks, sehingga kami dari Protestan bisa memahami. Itu sisi yang luar biasa yang kita pelajari dalam diskusi ini. Yang kedua, visi dari gereja Ortodoks di Indonesia yang merupakan kekayaan agama Kristen. Jadi kita boleh belajar bahwa Kristen itu ada berbagai-bagai. Ya, tiga paling besar. Tiga besarnya itu tadi ya. Gereja Ortodoks, Timur, gereja Barat yang Katolik, gereja Barat yang Protestan. Gereja Barat Protestan. Baik, terima kasih banyak Romo untuk penjelasan yang luar biasa hari ini. God lovers, kita baru saja menyimak penjelasan yang kaya dari Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro. Hari ini kita belajar bahwa Maryam atau Maria dihormati di kedua agama, tapi posisinya berbeda karena status Yesus atau Isa. Kepramanan Maria bukan mitos, tapi bagian dari tradisi apostolik yang dijaga gereja dari dulu sampai masa kini. Memahami Maria membantu kita memahami siapa Yesus itu dan memperkaya dialog lintas iman. Terima kasih Romo atas wawasan yang mendalam. Terima kasih juga atas undangannya. Dan terima kasih God lovers yang setia menyaksikan tayangan ini. God lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang Kristen maupun Muslim
dapat melihat diskusi yang jujur dan mendewasakan iman. Jika Anda memiliki kesaksian, pengalaman iman, atau pertanyaan teologis yang ingin dibahas di Diaspora TV Talk Show, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Setiap topik akan kami pertimbangkan dengan baik, dan penayangan akan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Saya, Pendeta Martin Hareva, dan Romo Daniel pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya, karena kita akan terus menghadirkan dialog, kesaksian, dan refleksi iman yang menguatkan hati. Tuhan Yesus memberkati.